Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Di pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadhan, bulan Ramadan, alladzi bulan unzila diturunkan, fihi di dalam bulan, Al-Qur'anu Al-Qur'an, hudan sebagai petunjuk, pedoman hidup, linnasi untuk manusia, wabayinatin dan beberapa penjelasan, minal huda dari petunjuk-petunjuk yang umum, wal furqan dan al furqan. Faman maka barang siapa syahida menyaksikan orang, minkum dari kalian asyhara bulan Ramadan, fal yasum maka hendaklah ia berpuasa di bulan Ramadan. Ayat ini menjelaskan keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan pertama, Ramadan adalah satu-satunya bulan Qomariyah yang masuk Al-Qur'an. Bulan Muharram tidak ada di dalam Al-Qur'an. Kalau tak ada di dalam Al-Qur'an, Muharraman bukan bulan Muharram, tapi diharamkan. Kemudian bulan Syawal tidak ada. Sampai bulan Dzulhijjah, waktu orang-orang Islam haji juga tidak masuk ke dalam bulan Al-Qur'an. Kalau Qomariyah saja hanya Ramadan yang masuk Al-Qur'an, lalu apatah lagi bulan Syamsiah. Sehingga di dalam Al-Qur'an tidak ada Januari, tidak ada Februari, yang ada hanya Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Ramadan itu betul-betul istimewa, seperti istimewanya seorang sahabat yang namanya masuk di dalam Al-Qur'an. Abu Bakar tidak ada di dalam Al-Qur'an, Umar juga tidak ada, Ali mantunya sendiri pun tidak ada. Yang ada justru Zaid, anaknya Harisah, seorang budak milik Nyai Khadijah. Setelah Nyai Khadijah kawin dengan Nabi, Zaid dihadiahkan kepada Nabi Muhammad agar kebutuhan Nabi bisa dilayani oleh Zaid. Itu pertanda istri cinta suami. Pertanyaan saya, jenengan dulu ketika kawin dikasih hadiah apa sama istri? Nabi Yakub ketika kawin dengan Bilha dikasih hadiah oleh Bilha seorang budak. Kemudian Nabi Yakub kawin lagi dengan Rohil. Rohil pun memberi hadiah seorang budak.
sehingga 4 orang itu menjadi istrinya. Dari Rahel lahir Nabi Yusuf, lahir Nabi Bunyamin. Itu kan tanda cinta kasih. Nah ternyata Zaid ini setelah menjadi budak milik Nabi langsung dimerdekakan. Setelah dimerdekakan lalu yatabana, Nabi Muhammad mengangkat Zaid menjadi anak angkat. Itulah satu-satunya sahabat yang namanya masuk di dalam Al-Quran. Dengan demikian Ramadan istimewa. Sampai ulama mengatakan Ramadan itu ibarat matahari, bulan-bulan yang lain ibarat bintang-bintang. Ramadan ibarat Nabi Yusuf, kemudian bulan-bulan yang lain ibarat dulur-dulurnya Yusuf yang sebanyak 12 plus dengan Nabi Yusuf. Ramadan ibarat Nabi Muhammad dibanding dengan para sahabat. Inilah keunggulan Ramadan yang pertama. Kemudian keunggulan yang kedua, alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan Allah menurunkan kitab-kitabnya. Sukufnya Ibrahim turun di bulan Ramadan. Zabur milik Nabi Daud turun di bulan Ramadan. Taurat kitabnya Nabi Musa turun di bulan Ramadan. Injil kitabnya Nabi Isa juga turun di bulan Ramadan. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Berarti Ramadan itu betul-betul istimewa karena dipilih oleh Allah sebagai bulan diturunkannya kitab-kitab agung milik Nabi Ibrahim, milik Nabi Daud, milik Nabi Musa, milik Nabi Isa, dan milik Nabi Muhammad. Kemudian Hudan Nas. Apa fungsi Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan Hudan Linnas untuk pedoman hidup buat seluruh manusia, agar hidup ini disesuaikan dengan Al-Quran. Namun tidak semua manusia mau. Yang mau hanya orang-orang mukmin. Makanya di dalam awal surat Baqarah hudal lil muttaqin. Karena orang mukmin saja yang mau berpedoman hidup dengan Al-Quran, akhirnya la dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Padahal awal itu bagus sekali. Al-Quran diturunkan mestinya untuk pedoman hidup buat seluruh manusia, namun mereka ada yang tidak mau, namun ada yang mau. Yang mau berarti betul-betul selamat, dunia aman, di alam barzakh aman, di akhirat lebih aman lagi. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran pun menjelaskan petunjuk-petunjuk Al-Quran yang umum, menjelaskan petunjuk-petunjuk Al-Quran yang mutlak, menjelaskan petunjuk-petunjuk Al-Quran yang mujmal. Karena umum butuh taksis, mutlak butuh muqayyad, mujmal butuh muqayyad. Sehingga hadis umum secara umum kemudian dirinci. Contoh aqimus shalah, dirikan sholat. Berapa kali sholat yang terang di Al-Quran? Maka Nabi lah yang menjelaskan 5 kali. Kemudian bagaimana cara sholat? Dalam Al-Quran hanya waruka'is sujud.
Salat itu ada rukuknya, ada sujudnya. Maka Nabi Muhammad menjelaskan, ternyata cara salat itu begini, dimulai dari takbiratul ihram, ditutup dengan salam, dengan bacaan-bacaan khusus. Akhirnya apa? Kita menjadi jelas, menjadi paham. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan datang, maka hendaklah dia melakukan puasa. Kata-kata menyaksikan boleh juga menyaksikan dengan mata telanjang, menyaksikan dengan ilmu. Kalau menyaksikan dengan ilmu berarti menggunakan ilmu astronomi, menggunakan ilmu hisab, menggunakan ilmu falak, sehingga bisa ditempuh dengan cara melihat pakai mata, kemudian bisa ditempuh dengan melihat pakai ilmu. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa Ramadan pertama satu-satunya bulan masuk dalam Al-Quran. Yang kedua, di dalam Ramadan ada beberapa kitab Allah yang diturunkan. Kemudian yang ketiga, di dalam bulan Ramadan ada perintah puasa. Kemudian kelebihan yang kedua, fihi Lailatul Qadri. Di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, yang ibadah di Lailatul Qadar nilainya sama dengan beribadah yang sama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar, yang tidak ada Lailatul Qadar. Kemudian keutamaan berikutnya, yudha'afu ajrul amal. Di bulan Ramadan semua amal baik dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, yang tidak pernah terjadi di luar bulan Ramadan. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan al-umratu fi Ramadan kahijjatin ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersama saya, bersama Nabi. Umrah hanya berapa jam? Ternyata nilainya lebih sama dengan haji bersama Nabi. Ya, kalau haji bersama teman, bersama tonggo, mungkin ya podo. Namun ini kan pahalanya seperti haji bersama. Padahal haji itu kan mulai dari tanggal 8 Tarwiyah, kemudian 9 Arafah, kemudian 10 malamnya di Musdalifah, paginya meluncur ke Mina, melontar jumrah Aqabah, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian bermalam di Mina sampai malam pertama, malam 11, malam 12, malam 13. Berarti 8 sampai 13. Hanya antrinya saja yang panjang. Dan mengapa haji butuh 40 hari? Itu karena pesawatnya terbatas. Seandainya Mekah itu kok seperti sepanjang, maka bisa sepeda motor bareng-bareng begitu, sehingga cepat, tidak bisa lama-lama, cukup 6 hari sudah selesai. Dan ini biasanya hajinya orang-orang sumuki, pejabat-pejabat tinggi itu rata-rata hajinya itu plus sehingga cukup 8 hari. 2 hari untuk PP, perjalanan pergi perjalanan pulang,
6 hari berada di Mekah sana melaksanakan ibadah haji. Bayangkan, hanya umroh. Kemudian di dalam sebelahnya dijelaskan ada 2 laki-laki dari Yaman. Dia datang ke Madinah menemui Nabi Muhammad, kemudian menyatakan diri masuk Islam. Islamnya bersama-sama. Setelah Islam bersama-sama, datang ke masjid selalu berdua, menghadiri kajian selalu berdua. Baru genap 1 tahun masuk Islam, terjadilah peperangan. Kemudian kedua orang itu sama-sama ikut perang. Ternyata yang satu gugur menjadi syahid, orang yang gugur di medan peperangan. Yang satu tidak, sehingga bisa meneruskan ibadah. Tahun kedua ternyata temannya itu wafat juga. Berarti Islamnya bareng-bareng, perang bareng-bareng. Yang satu gugur di medan peperangan, yang satu tidak gugur, sehingga dia bisa beribadah 1 tahun lagi. Ternyata Tolha, teman akhirnya, kok mimpi melihat kedua orang tadi berdiri di depan pintu surga. Setelah kedua-duanya berdiri di depan pintu surga, ternyata ada suara memanggil, "Bapak B, silahkan masuk surga." Akhirnya B yang masuk duluan. Sementara yang gugur di medan perang masih berdiri. Lama sekali, Pak. Tidak dipanggil-panggil, tidak dipanggil-panggil. Ternyata baru ada panggilan, "Bapak, silahkan masuk." Setelah itu Tolha terbangun dari tidurnya. Masa Allah dia merenung, kok aneh, yang gugur di medan peperangan masuk surganya kok lama, kok masih duluan yang tidak gugur di medan peperangan. Lalu Tolha cerita sama temannya pun tidak bisa menjawab. Akhirnya ketemu Nabi Muhammad. Tolha menceritakan impiannya. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai Tolha, 2 orang masuk Islam bareng-bareng. Yang satu gugur di medan peperangan, yang satu masih punya kesempatan hidup 1 tahun. Gara-gara punya kesempatan 1 tahun, dia bisa sholat 5 waktu berjamaah selama 1 tahun. Berarti sholatnya melebihi temannya yang gugur di medan peperangan. Yang kedua, dia bertemu Ramadan. Gara-gara bertemu Ramadan itu akhirnya apa? Nilai pahalanya lebih tinggi. Makanya pantas kalau dia disuruh masuk surga duluan. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu betul-betul istimewa. Saking istimewanya, orang yang gugur di medan peperangan pun masih kalah dulu. Walaupun sama-sama masuk surga, namun yang bertemu Ramadan berkali-kali itu lebih cepat. Kemudian keutamaan yang berikutnya, Futihat abwaabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Pada 11 bulan tutup terus, tidak pernah buka. Hanya ketika di bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka semua. Sedangkan kata Nabi, pintu surga ada 8.
Pertama, babus sholat, gate sholat, pintu sholat. Sehingga kalau jatah sholat panjenengan Pak, yang wajib plus yang sunnah kok banyak sekali, harapan panjenengan akan masuk surga lewat pintu sholat. Kemudian yang kedua, babus sedekah, gate sedekah. Sehingga panjenengan kalau ahli sedekah, yang penting rutin walaupun tidak besar, itu pun bisa masuk surga lewat pintu sedekah. Kemudian babul siap, bab perjuangan. Sehingga kalau panjenengan ikut memperjuangkan agama Allah, mengajarkan agama Allah, menular-nularkan agama Allah, harapan masuk surga lewat pintu jihad. Kemudian ada lagi bab taubah, bab taubat. Sehingga kalau panjenengan ahli sholat duha ya, kan sholatul awwabin, duha itu kan sholatnya orang ahli taubat. Karena apa? Orang-orang sibuk nyambut gawe, mencari ekonomi, lah kok panjenengan sholat duha. Makanya dihargai oleh Allah dan panjenengan dianggap ahli taubat. Makanya harapan bisa masuk surga lewat pintu taubat. Kemudian al-afu, babul afi, bab pemaaf. Sehingga kalau panjenengan suka memaafkan kesalahan orang, maka bisa masuk ke pintu afu. Kemudian al-kadmi, pintu al-kadmi. Apa kadmi? Menahan amarah. Sehingga orang Islam boleh marah, karena marah itu normal. Namun Islam memberi aturan, bila marah tahan kemarahan, jangan dilampiaskan, jangan diresakan. Wal kadhimina ghaidha. Kalau panjenengan kok mampu mengendalikan amarah, harapan bisa masuk surga lewat al-kadhim. Kemudian yang kedelapan, babur roya, bab roya. Ini khusus untuk orang-orang apa? Orang-orang ahli poso. Sehingga kalau panjenengan hanya poso Ramadan kok kurang. Kalau mau menambahi Senin Kamis atau Ayamul Bid atau 6 hari setelah Ramadan, karena Ramadan itu kan seperti sholat zuhur, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Maka puasa Ramadan pun ada qobliyahnya, yaitu memperbanyak puasa di bulan Syawal. Kemudian Ramadan juga ada ba'diyahnya, setelah Lebaran panjenengan disunatkan untuk puasa lagi 6 hari. Karena Nabi Muhammad matur secara mutlak, berarti dia berkor ala itlaqihi, ditetapkan di atas kemutlakannya. Artinya apa? Karena Nabi hanya ngomong siapa puasa Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari, maka seperti puasa 1 tahun. Nabi hanya mengatakan puasa 6 hari. Berarti boleh dikerjakan berurutan, boleh dikerjakan berpisah-pisah, kemudian boleh dikerjakan di awal Syawal, boleh dikerjakan di pertengahan Syawal, boleh dikerjakan di akhir Syawal. Untuk panjenengan yang enak di awal Syawal apa di akhir Syawal? Kalau anak muda senang di akhir, karena apa? Awal Syawal banyak jajan, sehingga masuk ke rumah orang selalu ada jajan. Kemudian pintu yang ke-8 namanya babul aiman. Kalau jenengan kok ahli nonton TV, kenal ya dengan Pak Aiman. Nah, ternyata pintu surga ada yang bernama babul aiman, pintu sebelahan. Untuk siapa? Lil mutawakkilin, untuk orang
yang betul-betul bertawakal. Dibuka pintu surga 8 itu. Gara-gara pintu surga dibuka di bulan Ramadan, Pak, Masya Allah pengaruhnya luar biasa. Membuat orang mukmin fastabiqul khairat, berlomba melakukan kebaikan. Sampai sebelum Ramadan artis-artis itu tidak ada yang ujungan ya. Malah suka pamer aurat. Begitu Ramadan tiba, Masya Allah kekhusyukannya mengalahkan panjenengan. Acara-acara pun disusun dengan acara-acara Ramadan. Itu bukti terpengaruh oleh terbukanya pintu-pintu surga. Kemudian di bulan Ramadan pula huliqat abwaabuna, pintu-pintu neraka tertutup. Pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Sehingga banyak orang-orang di waktu Ramadan, yuk jalan-jalan, yuk kemana, kembali moh, mana poso, kan itu kan? Sehingga mau diajak melakukan hal-hal yang tidak ada guna, tidak mau. Selalu mengatakan aku poso. Ini membuktikan bahwa pintu neraka tertutup. Sehingga orang banyak bisa mengendalikan diri dari melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Kemudian kelebihan yang berikutnya apa? Sufidatis sayati, setan-setan diikat. Kemudian jangan ada penasaran, kalau setan-setan diikat, mengapa di bulan Ramadan masih banyak kejahatan? Jawabannya ada 2. Jawaban yang pertama, setan di waktu Ramadan memang diikat, sehingga setan itu cuti semuanya. Namun mengapa kok masih ada yang melakukan maksiat? Jawabannya adalah kemaksiatan yang mereka lakukan itu bukan karena dorongan setan, tapi dorongan hawa nafsunya sendiri. Mengapa hawa nafsu terdorong untuk melakukan kemaksiatan? Karena terbiasa dipengaruhi oleh setan. Akhirnya setan cuti terhadap dia melakukan kemaksiatan. Namun ada riwayat lain menerangkan bahwa setan yang diikat oleh malaikat itu adalah salatinuhum, kumandan-kumandannya. Itu yang diikat. Ada pun ya balok-baloknya ini tidak dilepas itu. Sehingga yang menggoda orang di waktu Ramadan itu setan kelas teri atau setan kelas semut. Makanya banyak orang-orang yang bisa mengendalikan diri dari melakukan kemaksiatan karena setan yang mempengaruhi bukan kelas komandan, namun kelas kecil. Itu diantara penjelasan. Kemudian perlu diketahui, Pak, setelah panjenengan mengetahui bahwa Ramadan itu ternyata bulan yang luar biasa hebatnya, maka pertanyaannya, maka na'mal fi Ramadan, apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Kemudian mengapa panjenengan 2 tahun yang lalu ada COVID, tonggo-tonggo panjenengan dibikin oleh Allah kena COVID lalu wafat. Teman ada yang kena COVID lalu wafat. Saya panjenengan kok tidak dikenal. Padahal seandainya Allah membuat kita kenal, bisa. Sehingga saya wafat, panjenengan pun wafat, itu mudah buat Allah. Namun nyatanya Allah tidak menghendaki. Pertanyaannya, kira-kira apa maksud Allah sampai memberi panjenengan panjang umur sebentar lagi ketemu Ramadan? Ini apa maksudnya? Harus apa sabar?
yang gagal sehingga menjadi orang yang celaka? Bukankah Nabi Muhammad mengatakan siapa ketemu Ramadan kemudian Ramadan habis walam yukfa dan dosa-dosa dia belum diampuni oleh Allah, rahimah anhu, dia akan menjadi orang celaka. Berarti Ramadan kemarin membuat dia celaka, Ramadan yang akan datang membuat dia celaka, Ramadan berikutnya membuat dia celaka. Berarti kedatangan Ramadan membuat orang semakin celaka, semakin celaka. Namun insya Allah bukan seperti itu yang dikehendaki Allah untuk kita. Hanya mungkin karena Ramadan kemarin jenengan belum mengisi dengan maksimal, akhirnya jenengan diberi kesempatan lagi bertemu dengan Ramadan. Siapa tahu Ramadan ini Ramadan yang paling akhir untuk kita kan itu. Maka sambutlah Ramadan dengan sungguh-sungguh, isilah Ramadan dengan berbagai kebaikan. Berbagai kebaikan. Makanya Nabi Muhammad lihat setiap Ramadan beliau tadarus Al-Quran dengan Jibril. Nabi membaca mulai awal sampai akhir, Jibril mendengarkan dengan bagus. Kemudian selesai baru Jibril membaca mulai awal sampai akhir, Nabi Muhammad mendengarkan dengan bagus. Ternyata di tahun terakhir Nabi Muhammad mau meninggal dunia, Nabi Muhammad sudah harus dengan malaikat Jibril. Jibril menghatamkan 1 kali, Nabi Muhammad menghatamkan 1 kali. Lah kok beberapa hari kemudian Jibril turun lagi, lalu mengajak Nabi Muhammad harus lagi, sehingga Nabi Muhammad khatam 2 kali, Jibril khatam 2 kali. Itulah yang menyebabkan Nabi Muhammad ada apa? Biasanya cukup sekali, namun Ramadan ini kok 2 kali. Ya kok betul Pak? Tidak lama Nabi Muhammad Pak. Ini menunjukkan bahwa panjenengan semakin diberi kesempatan bertemu Ramadan, haruslah semakin ditingkatkan. Sehingga panjenengan harus membuat program. Tahun ini aku harus menghatamkan Al-Quran sekian kali. Kalau Imam Syafi'i tiap Ramadan selalu khatam 60 kali. Dan dia sudah tidak menyibukkan diri dalam urusan dunia, langsung menyendiri di masjid. Karena apa? Kalau orang suka kumpul-kumpul di Ramadan, kadang-kadang awal-awalnya ngomong api, kadang-kadang terpucuk ngomong yang tidak baik, kan gangguan gitu. Makanya 60 kali. Kemudian bertanya, Imam, Nabi Muhammad kan pernah mengatakan orang Islam itu jangan membaca Al-Quran sekali kata kurang dari 3 hari. Berarti apa? Minimal, maksimal ya 3 hari kata. Jangan 2 hari. Jangan 2 hari. Jawaban Imam Syafi'i itu kalau di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan paling cepat khatam Al-Quran 3 hari. Namun khusus di bulan Ramadan, karena Ramadan adalah syahrul Quran, maka boleh lebih dari itu. Sehingga Utsman bin Affan, sahabat Nabi, menantu Nabi Pak, tiap pagi hari Ramadan dia mengumpulkan pundi-pundi emas. Kemudian setiap malam dia mengumpulkan pundi-pundi pahala. Dengan cara apa? Membaca Quran
Semalam tamat, semalam tamat, semalam tamat. Jenengan pernah mengukur prestasi Pak? Khatam Al-Quran paling cepat berapa hari Pak? Ayo, harus itu kalau dulu pernah 1 bulan, sekarang ditingkatkan 20 hari kan begitu kan? Berarti ada apa? Peningkatan. Namun kalau bisa namanya tadarus itu tidak sekedar membaca, namun bacaan plus. Baca lafadznya, kalau belum mengerti baru baca terjemahannya. Kan gitu kan? Sehingga ibarat aki yang kosong gara-gara dicas akhirnya menjadi terisi. Begitu pula kalau panjenengan 1 bulan menghatamkan Al-Quran, bacaan plus insya Allah iman panjenengan akan semakin kokoh, kemudian ilmu Quran panjenengan akan semakin mantap, insya Allah akhirnya apa? Melahirkan perilaku-perilaku yang sangat bagus. Nah kemudian setelah kita tahu bahwa Ramadan itu merupakan bulan yang sangat istimewa, supaya kita tidak celaka dan supaya kita ini betul-betul beruntung, maka yang pertama untuk kita lakukan dengan baik-baik adalah as-saum, puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa dari kalian menyaksikan Ramadan tiba, maka hendaklah ia melakukan puasa. Yang diperintahkan 1 bulan. 1 bulan komanya itu bisa 30 hari, bisa 29 hari. Tidak ada bulan komariah 31 hari, juga tidak ada 28 hari. Pernah Arab Saudi tahun berapa itu? Tahun sekitar 2008 pernah kelajingan poso baru 28 hari. Lah kok ketika matahari tenggelam bulan kelihatan nongol. Masya Allah, orang-orang kecelek. Akhirnya mufti ketua MUI-nya Pak memberi fatwa besok lebaran, lusa qadha jama'i, qadha nasional. Kenapa? Nggak ada bulan 28, nggak ada, kecuali Februari ya. Tahun pendek berarti 28, kalau tahun panjang 29. Untuk komariah kalau tidak 30 ya 29. Akhirnya apa? Mereka lebaran hari ini, kemudian besok qadha bareng-bareng 1 hari untuk menggenapi apa? Menggenapi 29. Berarti 1 negara pernah kecelek karena menentukan awal Ramadan itu agak lambat. Kemudian puasa Ramadan sudah biasa kita laksanakan. Saya yakin jenengan ini sejak belum barat sudah biasa puasa. Umur kelas 5 SD sudah puasa, kelas 4 SD sudah puasa hingga sekarang. Namun yang perlu diperhatikan, puasa itu ada perusaknya. Ada perusaknya. Ada perusak secara total, kemudian ada perusak tidak secara total, yaitu hanya pahala puasa yang hilang. Puasanya sah menurut ilmu fikih, namun pahala tidak ada karena dirusak oleh hal-hal yang lain. Sehingga di dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, man lam yada qaulal zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun ayyada atau amahu wa saradahu. Siapa di waktu kosong tidak mampu meninggalkan perkataan doa, tidak mampu meninggalkan amalan-amalan yang tidak yang
tidak dibolehkan oleh Islam, maka Allah tidak butuh puasa dia. Allah tidak butuh kalau dia tidak makan, tidak minum. Ini menunjukkan bahwa panjenengan harus betul-betul menjaga jangan sampai puasa Ramadan tahun ini nol pahala. Mengapa nol pahala? Karena suka ngerumpi. Ketika ngerumpi selalu gibah, ngerasani orang, menyebut-nyebut kekurangan orang, menyebut-nyebut kejelekan orang, atau melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan Islam. Coba panjenengan kalau memperhatikan di TV ya, ada kan acara hoax itu, ya ngurumpi, sehingga tukaran ya bohong-bohongan, pacaran ya bohong-bohongan, berbujan ya bohong-bohongan. Lah kalau itu yang panjenengan tonton terus, kira-kira panjenengan bagaimana? Bukankah Nabi Muhammad mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Islam seseorang akan menjadi bagus kalau dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Makanya para ulama rata-rata di bulan Ramadan itu menyendiri di rumah, jamak keluarnya hanya jamak aja. Habis jamak keluar lagi, khawatir nanti kumpul dengan teman langsung ngerasa, langsung ngomong-ngomong ya. Ini dalam rangka menjaga agar mutu puasa yang kita lakukan itu betul-betul diterima plus ada pahala. Lah untuk puasa kita agar diterima dan pahala, di samping kita wajib berhati-hati jangan melakukan maksiat selama Ramadan, maka ada yang perlu dihindari. Apa itu? Karena namanya puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan kelamin dari subuh sampai matahari tenggelam. Kalau ini gampang. Namun kadang-kadang orang itu begini, sudah jelas azan subuh sudah dikumandangkan, masih tetap merokok. Alasannya apa? Belum selesai. Kalau sudah la ilaha illallah baru berhenti ya. Jadi ada di akhirnya Pak, bukan diambil awalnya. Tidak boleh. Ini balik bapak sudah jelas mendengar azan subuh dikumandangkan, masih minum jeblok-jeblok. Alasannya apa? Mosok baru makan belum minum kok tidak boleh minum. Tidak bolehnya itu karena azan subuh sudah dikumandangkan. Kecuali kalau dia masih ragu-ragu, ini sudah subuh beneran apa belum? Karena mau azan itu macam-macam. Ya kalau di kota ada jam yang sambung dengan satelit lah ya, sehingga selalu total. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang kawal, kadang-kadang azannya terlambat. Lah kalau memang dia masih ragu-ragu, sudah subuh tenanan apa belum, itu baru boleh. Dianggap tidak batal karena dia mengira belum subuh. Lebih-lebih menurut sebagian dari ahli astronomi Pak, ada yang mengatakan subuhnya terlalu maju, terlalu malam. Beda dengan di Arab Saudi, subuhnya itu sudah padang tenang, sudah padang. Nah, maka panjenengan lebih enak, lebih hati-hati. Caranya apa? Sebelum subuh datang sudah selesai. Makanya di Indonesia ada istilah insafiyah. Namun ingat, insafiyah itu tidak batas terakhir. Sehingga panjenengan yang bangun pas insaf
masih punya kesempatan untuk sahur. Karena Nabi Muhammad mengatakan tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahur. Karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Kata-kata sahur berarti apa? Menjelang subuh. Ubayyilas subuh. Sehingga kalau ada orang makan sahur kok jam 1 malam, jam 2 malam itu namanya makan malam. Kurang barokahnya. Barokahnya hanya lain. Tidak ada nilai plus. Baru ada nilai plus kalau makan sahur ya di waktu sahur menjelang subuh datang. Itu ada pahalanya, ada keberkahannya. Resu atau tidak resu yang penting sahurnya menjelang subuh itu ada tambahan pahala. Sama dengan apa? Takjil iftar, mensegerakan berbuka. Takjil pakai air. Kalau pakai air jangan takjil menunda moga. Kalau pakai air mensegerakan berbuka ternyata itu barokah. Mengapa demikian? Allah mengatakan summa aqimusya ilal laili kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Setelah subuh datang, sebelum subuh datang silakan makan minum sampai fajar subuh datang. Setelah fajar subuh datang berhentilah, kemudian fa'atimusya sempurnakan puasa ila laili sampai malam. Yang dimaksud malam di situ adalah matahari tenggelam. Menunggu atau tidak? Jawabnya apa? Kalau panjenengan tahu, jam panjenengan cocok, waktu lahir panjenengan tahu, tanpa menunggu azan sudah boleh makan. Mengapa demikian? Karena muadzin itu kadang-kadang waktu maghrib tiba dia makan kolak dulu. Setelah itu baru azan. Itu kan mengecewakan. Iya pendengar itu. Kok belum azan? Padahal dia sudah makan terlebih dahulu. Makanya orang yang menjadi muadzin usahakan harus pas, jangan terlalu cepat, nanti membuat orang-orang batal puasanya. Jangan diolok, membuat orang kurang dapat nilai kebaikan. Karena Nabi Muhammad mengatakan apa? La yazalun nas fi khairin ma ajalul fitrah. Manusia selalu memperoleh kebaikan selama mereka mau mensegerakan fikir. Ini masalah puasa. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah qiyam Ramadan. Salat malam di malam Ramadan. Nabi Muhammad di awal-awal melakukan salat malam diikuti oleh sebagian sahabat. Kemudian malam kedua semakin banyak yang ikut, malam ketiga semakin banyak, malam keempat lah kok sak masjid penuh. Akhirnya Nabi Muhammad tidak keluar. Setelah pagi hari Nabi ditanya, tadi malam panjenengan ditunggu jamaah itu penuh, mengapa Nabi tidak keluar? Nabi Muhammad mengatakan, aku khawatir kalau saya kerjakan sholat tarawih itu rutin tiap malam, lalu diwajibkan oleh Allah. Kalau sudah diwajibkan, panjenengan akan merasa keberatan. Paham ya? Namun karena sekarang Nabi Muhammad sudah wafat, berarti panjenengan melakukan sholat tarawih jamaah terus, tidak ada kekhawatiran untuk diwajibkan karena wahyu sudah habis. Wahyu tidak turun lagi. Maka silahkan panjenengan sholat tarawih berjamaah itu nilainya lebih bagus
lebih khusyuk, lebih bersama-sama, akhirnya apa? Ringan. Karena apapun dikerjakan bersama-sama akan menjadi ringan. Kemudian, mengapa kita perlu qiyam Ramadan? Karena kita tidak tahu sholat wajib yang mulai dari balik hingga sekarang, kira-kira full semua panjenengan kerjakan apa pernah ada yang bolong-bolong? Kan gitu kan? Tidak tahu. Makanya diterangkan amalan baik yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. Amalan jahat yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah darah. Jadi kalau amal jahat yang dihisab pertama kali tentang darah, maka usahakan jangan sampai mengeluarkan darah orang lain. Baik sengaja tidak. Tidak kadang-kadang ada orang pakai kuku doang tanpa sengaja kena sini lalu berdarah. Itu resiko justru pada hari akhirat. Kemudian amal baik yang pertama saja sholat. Begitu sholat dihisab ternyata bagus sempurna, maka semua amal baiknya diterima dengan sempurna. Namun idana kosong, apabila sholatnya ada yang bolong-bolong, maka Allah mengatakan, wahai malaikat, coba lihat, hambaku ini punya tabungan sholat sunnah apa tidak. Akhirnya para malaikat ngecek di BRI, dicek BCA, dicek semuanya, ternyata ada. Maka tabungan sholat sunnah itu dibawa menghadap Allah, kemudian oleh Allah digunakan menutup kekurangan sholat wajib. Begitu tertutup langsung sholat panjenengan diterima, semua amal baik panjenengan diterima. Coba kalau sholat wajib panjenengan loba-loba, tabungan sholat sunnah tidak ada, ada itu sedikit, sehingga lobanya tidak bisa memenuhi, maka panjenengan akan tertunda, akan dibiarkan, sehingga Allah akan meriksa yang lain, sehingga nasib panjenengan terkatung-katung, sudah dihisab, tapi belum diberi keputusan. Karena apa? Sholatnya masih ada yang kosong-kosong. Makanya mumpung ada kesempatan, maka manfaatkan kesempatan ini dengan cara memperbanyak sholat sunnah, wabil khusus di waktu Ramadan. Karena sholat di luar Ramadan pahalanya luar biasa, kalau di bulan Ramadan lebih hebat lagi. Kemudian yang ketiga, tadarus adalah membaca Al-Quran, terus Al-Quran. Kalau panjenengan biasa menghatamkan Al-Quran, coba untuk Ramadan tahun ini panjenengan harusnya itu membaca tafsir. Dalam bahasa apa? Cukup 1 juz dibaca tafsir. Itu lebih baik. Karena apa? Mengetahui tafsirnya, akhirnya panjenengan paham betul, oh Allah menyuruh ini, Allah melarang ini, karena panjenengan membaca tafsir. Karena panjenengan orang Indonesia, Al-Quran bahasa Arab, maka beda. Kalau panjenengan membaca Radar Surabaya, maka tidak perlu merenungkan ya, sekali baca langsung paham. Namun karena Al-Quran, sementara panjenengan bahasa Arabnya lemah, maka perlu mengkaji. Tahun ini khatam juz 30 harian, kemudian tahun berikutnya ditingkatkan khatam juz 29 plus 28. Akhirnya kan keluar dari Ramadan betul-betul seperti api yang sudah dicas, yang luar biasa dasarnya.
dan itulah yang hebat. Mengapa demikian? Kita anjalnahu mubarakun liyadabbaru ayati. Al-Quran itu kalau hanya dibaca lafaznya dapat pahala 1 huruf 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim 190 kebaikan. Membaca Fatihah berarti berapa? 1410 kebaikan. Namun ketika di Ramadan lipat. Namun hanya dapat pahala. Keberkahan ada. Baru ada keberkahan lihat dan kalau direnungkan isi kandungannya. Termasuk pagi hari ini kita mengkaji Al-Quran, merenungkan isi kandungan Al-Quran. Ini tidak hanya dapat pahala, namun keberkahan Allah pun akan turun kepada kita. Keberkahan akan dicurah-curahkan oleh Allah kepada kita. Kemudian isi Ramadan dengan mencari Lailatul Qadar. Karena umur umat Nabi Muhammad hanya antara 60 dan 70, kalah dengan umat-umat yang lain. Ibadahnya umat lain luar biasa, sehingga ada yang ikut perang 80 tahun, ada yang melakukan ibadah tanpa kemana-mana 80 tahun, sampai Nabi Muhammad umur. Gara-gara itulah akhirnya Nabi dikasih Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Sehingga panjenengan harus betul-betul memanfaatkan Lailatul Qadar. Kalau dia rata-rata golongan eselon berapa? 4 yang duduk itu rata-rata Pak. Begini ini sudah Pak mengajukan cuti di tanggal 21 Ramadan sampai akhir. Untuk apa? Untuk Lailatul Qadaran di Masjidil Haram, Lailatul Qadaran di Masjid Nabawi. Beda dengan kita, cuti karena mampu, cuti karena acara keluarga. Namun mereka cuti selalu karena mencari Lailatul Qadar. Nah, sekarang panjenengan sudah tahu keadaan orang di sana itu. Walaupun menurut Imam Syafi'i Lailatul Qadar ketika itu bisa 2 jam kok bisa, 1 jam kok bisa. Yang penting untuk beribadah. Sampai perempuan yang sedang haid pun harus tetap mencari Lailatul Qadar. Namun mencarinya bukan di masjid, di rumah. Membuatkan kopi untuk suaminya, menggorengkan lauk untuk suaminya. Kalau pas itu Lailatul Qadar turun, usaha panjenengan itu nilainya seperti beribadah 83 tahun lebih 4 bulan ya. 1000 bulan. Kemudian yang terakhir kasratul doa. Panjenengan di waktu bulan Ramadan harus memperbanyak doa. Coba lihat kutiba alaikumusiyam ayyaman ma'dudat syahrul Ramadan. Bawahnya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bawahnya ukhilalakum lailatus siyam wa fas. Berarti ada ayat tentang poso, ayat tentang poso, ayat tentang poso. Bawahnya ayat tentang doa, bawahnya lagi ayat tentang poso. Ini sengaja Allah menyisipkan ayat itu untuk menunjukkan kepada panjenengan di bulan Ramadan itu waktu mustajab. Karena waktu mustajab maka perlu memperbanyak doa, minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhir. Kemudian wabil khusus doa yang biasa dikumandangkan oleh seorang tabi'in. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, tolong berilah kami kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan bisikah wal afiyah wasalam.
Kemudian wasali lana Ramadan. Ya Allah, berilah kami kesempatan untuk mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan aman, bisa watasallamuhu minna mutaqabbala. Dan kalau terimalah semua amal baik yang kami lakukan di bulan Ramadan. Mengapa doa itu penting? Karena banyak orang yang sekarang masih hidup begitu Ramadan kurang sehari 2 hari, lah kok dia meninggal dunia, ya? Berarti kan tidak ketemu Ramadan. Kemudian ada pula orang ketemu Ramadan, namun ternyata tidak mengisi Ramadan dengan kebaikan, justru malah diisi dengan kemaksiatan. Kemudian ada yang ketemu Ramadan dan bisa mengisi Ramadan dengan berbagai amal baik, namun tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Makanya yang kita minta 3, ya Allah, berilah kami kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di sana, dan tolong ya Allah, berilah aku kemampuan untuk mengisi bulan Ramadan dengan memperbanyak amal baik. Poin ketiga, terimalah ya Allah semua kebaikan yang saya lakukan selama di bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, sekian kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.